Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton pidato yang akan saya sampaikan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu perkenalkan, nama saya Hugo Obert Iskandar. Saya di sini sebagai perwakilan dari PT Reasuransi Indonesia Utama yang akan menyampaikan beberapa hal mengenai percepatan pemulihan kinerja. PT Reasuransi Indonesia Utama atau biasa disebut Indonesia RE adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang reasuransi. Produk reasuransi yang kami tawarkan adalah reasuransi umum dan reasuransi jiwa. Dalam rangka peningkatan kapasitas reasuransi yang didapat dari penggabungan ekuitas menjadi satu entitas yang lebih besar sehingga mengurangi ketergantungan perseroan kepada kebutuhan retrosesi atau impor, kapasitas reasuransi dari luar negeri, pemerintah yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, dan regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan menyusun suatu kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri dengan membentuk perusahaan reasuransi nasional yaitu PRN melalui pergabungan perusahaan reasuransi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia RE ditetapkan oleh pemegang saham yaitu Kementerian BUMN sebagai wadah bagi pembentukan perusahaan reasuransi nasional, dan pada tahun 2015 mengubah bidang usahanya menjadi reasuransi. Dengan komitmen permodalan yang besar dari pemerintah dan didukung kualitas sumber daya manusia yang tinggi serta sistem teknologi informasi yang canggih, Indonesia RE siap memberikan proteksi dan solusi reasuransi yang terandalkan serta pelayanan reasuransi yang berkualitas internasional. Seperti yang sudah diberitakan, perusahaan akan berusaha untuk mempercepat pemulihan kinerja dengan mengoptimalkan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebuah proses yang ditujukan untuk menganalisa dan membentuk sebuah rencana agar dapat terhindar dari sebuah situasi yang tidak terduga. Direktur Utama Indonesia RE yaitu Beni Wawuruntu juga sudah mengatakan langkah pertama dalam optimalisasi manajemen risiko adalah dengan digitalisasi proses bisnis. Tujuan dari implementasi manajemen risiko pada perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko yang mungkin terjadi, kemudian juga memperkuat kerangka sistem kerja dan meningkatkan kinerja bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis, serta bisa menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam membuat tindakan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Beni juga mengatakan perseroan akan melakukan penyederhanaan alur kerja melalui supply chain management atau bisnis proses tanpa mengurangi mitigasi risiko dan service level kepada trading company. Implementasi manajemen risiko terhadap perusahaan adalah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana alam dan kemungkinan melonjaknya kembali pandemi COVID-19 di Indonesia. Skenario ini didasarkan pada sejumlah insiden dan bencana mayor selama 2020 sampai 2021. Di antaranya seperti kebakaran di industri migas, restrukturisasi kredit, dan tentunya klaim COVID-19. Untuk mengakselerasi pemulihan kinerja dan mengalami pertumbuhan signifikan di tahun 2022, ada sejumlah langkah yang dilakukan dalam manajemen risiko. Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu digitalisasi proses bisnis dan penyederhanaan alur kerja melalui supply chain management atau bisnis proses. Ini dilakukan tanpa mengurangi mitigasi risiko dan service level kepada trading company. Kemudian yang kedua adalah perseroan membuat perencanaan skenario klaim selama 1 tahun ke depan. Skenario klaim tersebut dibuat dengan memanfaatkan data historis klaim pada tahun-tahun sebelumnya dengan turut mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana alam dan kemungkinan melonjaknya kembali pandemi COVID-19 di Indonesia. Melalui skenario klaim ini, pihak kami memungkinkan tim underwriter
untuk terus melakukan pengecekan terkait besar klaim real yang tercatat sejalan dengan skenario. Jika melampaui skenario, dilakukan penyesuaian kebijakan proses underwriting dalam akseptasi bisnis untuk memastikan klaim yang tercatat pada akhir tahun tidak melewati atau bahkan tidak rendah dari skenario. Proses underwriting menjadi kunci dalam memilah bisnis Indonesia RE. Indonesia RE senantiasa menjaga proses underwriting tetap prudent, mendetail dan sesuai dengan underwriting guideline. Dengan demikian, Indonesia RE dapat terus memberikan layanan kapasitas reasuransi kepada ceding companies dan sekaligus secara simultan dapat menjaga portofolio dan memastikan bisnis dapat bertumbuh secara menguntungkan. Sebagai BUMN asuransi, kami pun meningkatkan pelayanan kepada industri terkait melalui New Excellent Service. Ini merupakan layanan pelaporan klaim yang memungkinkan ceding menerima pencairan klaim hanya dalam waktu 10 hari sejak persetujuan klaim. Direktur Teknik Operasi Indonesia RE yaitu Delil Khairat memaparkan dengan mengadopsi penggunaan Data Management Service atau DMS dan Workflow System memungkinkan akselerasi segala proses pengelolaan data khususnya pelaporan klaim dari pihak ceding. Bahkan secara statistik dari tahun ke tahun pencairan data direalisasikan hanya 1-2 hari begitu semua data terverifikasi. Meskipun sektor asuransi sepenuhnya bisnis to bisnis, pihaknya selalu berupaya memberikan dukungan optimal kepada industri asuransi yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan berbagai layanan dan service level yang mumpuni. Ini karena biasanya prosedur pencairan klaim yang lama dan berbelit kerap menjadi salah satu alasan masyarakat ragu untuk berasuransi. Oleh karena itu lewat NES kami berupaya meminimalisi kekhawatiran tersebut. Sekian beberapa informasi yang bisa saya sampaikan lewat pidato kali ini. Saya berharap dengan diberlakukannya optimalisasi manajemen risiko akan mempercepat pemulihan kinerja di perusahaan Indonesia. Akhir kata, saya Hugo Albert Iskandar mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata atau menyinggung. Terima kasih banyak atas perhatiannya.